Anda kembali bersama kami dalam IDX for Session Closing. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki sedang mempertimbangkan melanjutkan BLT UMKM hingga 2021 mendatang. BLT ini berupa dana hibah sebesar 2,4 juta rupiah. Pemerintah telah meluncurkan program bantuan presiden produktif atau bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta rupiah yang diberikan ke pelaku UMKM untuk membantu mereka melakukan aktivitas usahanya kembali. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan, walaupun program bantuan ini sudah diperpanjang dengan tambahan untuk 3 juta pelaku UMKM, hingga saat ini jumlah peminatnya masih tetap tinggi. Teten menyebutkan sebanyak 28 juta pelaku UMKM mendaftar untuk menerima bantuan ini. Sementara jumlah pelaku UMKM yang ditargetkan untuk menerima bantuan ini hanya 12 juta pelaku usaha. Oleh sebab itu, pemerintah masih terus melakukan evaluasi untuk keberlanjutan program ini hingga tahun depan atau setidaknya hingga kuartal 1 tahun 2021. Kemungkinan besar ekonomi sudah mulai pulih pada kuartal 1 tahun 2021. Namun UMKM tetap membutuhkan bantuan dana segar dari pemerintah agar tetap bertahan pasca pandemi COVID-19. Di samping itu, Teten juga sedang mengkaji bantuan untuk UMKM dari segi restrukturisasi dan subsidi bunga. Menurutnya hal ini akan melihat perkembangan ekonomi ke depan. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu berbagai pihak termasuk pemerintah terus berupaya untuk membangkitkan kembali UMKM yang disinyalir sebagai sektor penopang perekonomian Indonesia. Dan kita akan coba bahas topik yang menarik kali ini bersama dengan rekan Mangi Vera Chong. Halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang rekan Fajar. Ya Mangi, apa kabar hari ini? Saya baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu begitu ya Mangi. Dan Mangi ini terkait dengan membangkitkan kembali UMKM di Indonesia. Begitu kita tahu UMKM sebagai salah satu penopang perekonomian nasional. Berbagai langkah terus dilakukan. Tapi informasi terbaru juga ada sinergi yang siap dilakukan oleh sejumlah BUMN ini Mangi untuk kemudian membangkitkan kembali UMKM. Apa yang bisa Anda bagikan terkait hal itu? Ya baik, terima kasih rekan Fajar Wayang. Ya Fajar dan juga pemirsa mungkin pernah mencoba nih keripik pedas Maiki atau pernah mencoba bakpia asal Jogja atau mungkin pernah mendengar juga soal sepeda lipat asal Bandung yang memang saat ini sedang digemari oleh masyarakat Indonesia, yaitu sepeda lipat keras. Nah mungkin Fajar pernah mendengar atau mungkin pernah mencoba nih Fajar? Pernah mendengar, pernah mencoba tentunya berbagai produk itu tadi. Ya, dan ternyata satu hal yang menarik dari produk-produk tersebut adalah produk tersebut ini merupakan produk buatan dalam negeri yang dihasilkan oleh UMKM Indonesia yang memang sangat kreatif ya, di mana kita tahu untuk UMKM di Indonesia sendiri ini jumlahnya juga sangat banyak ya. Dan menurut data dari Badan Pusat Statistik untuk jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai sekitar 64 juta UMKM, di mana dari jumlah tersebut kemudian terbagi-bagi lagi ya. Ada usaha mikro dan juga ultra mikro yang memang jumlahnya ini mendominasi, yaitu sekitar 63 juta. Kemudian ada usaha kecil yang jumlahnya sekitar 700.000 dan usaha menengah yang jumlahnya sekitar 60.000. Di mana untuk UMKM di Indonesia ini memang disinyalir merupakan salah satu sektor penopang perekonomian Indonesia yang kontribusi terhadap PDB Indonesia juga besar. Dan terkait hal tersebut, akhirnya pemerintah berencana untuk menggabungkan ketiga perusahaan plat merah ya, yaitu BRI, PNM, dan juga Pegadaian, yang mana tujuannya adalah untuk kembali membangkitkan UMKM dari keterpurukan pandemi COVID-19 dan untuk kembali mengembangkan UMKM agar kedepannya UMKM ini bisa semakin banyak kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Dan terkait hal tersebut memang perusahaan-perusahaan plat merah tadi ya, BRI, PNM, dan juga Pegadaian ini merupakan perusahaan-perusahaan yang memang berkaitan langsung dengan UMKM di Indonesia, Fajar dan juga pemirsa. Oke, jadi langkahnya sudah disiapkan begitu ya, tidak hanya pemerintah, tapi BUMN juga ikut serta begitu ya dari upaya untuk kemudian membangkitkan kembali UMKM. Tapi jika kita bicarakan soal pandemi COVID-19, Mangi, ini tentunya semua sektor terdampak, termasuk juga UMKM. Tapi bisa digambarkan tidak sih ini seberapa besar sebetulnya kerugian yang dialami oleh UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, jika
kita bicara mengenai kerugian, memang hampir seluruh sektor usaha di Indonesia ini sedang mengalami kerugian ya, atau penurunan pendapatan akibat adanya pandemi COVID-19, di mana untuk UMKM sendiri, ini berdasarkan pernyataan dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, sekitar 37.000 UMKM di Indonesia ini terdampak sangat serius akibat adanya pandemi COVID-19, di mana sekitar 50% UMKM ini mencatatkan penurunan penjualan. Kemudian sekitar 20% mencatatkan adanya kendala terhadap aspek pembiayaan. Kemudian sekitar 12% ini mencatatkan adanya kendala terhadap pendistribusian barang, dan sekitar 4% ini terkendala untuk mendapatkan bahan baku mentah bagi produksinya. Dan memang terkait dengan hal tersebut, akhirnya pemerintah ya tadi berencana untuk menggabungkan ketiga perusahaan plat merah, yaitu BRI, PNM, dan juga Pegadaian, di mana ketiga perusahaan plat merah tersebut memang bersinggungan atau berkaitan langsung dengan UMKM di Indonesia. Contohnya untuk BRI sendiri sejauh ini juga sudah banyak sekali menyalurkan kredit kepada UMKM ya, dan untuk banpres produktif yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu ini disalurkannya juga melalui Bank BRI. Kemudian untuk Pegadaian sendiri juga telah melaksanakan atau menjalankan program yang menawarkan program pinjaman bebas biaya bagi UMKM. Dan untuk PNM sendiri juga tentunya memiliki banyak program yang ditawarkan bagi UMKM. Nah, antara lain adalah melalui program ULAM dan juga Mekar, di mana ULAM ini merupakan unit layanan modal mikro, dan Mekar sendiri adalah program yang ditawarkan kepada wanita prasejahtera yang memang seorang pelaku usaha mikro dan juga ultra mikro, Fajar. Oke, jadi berbagai langkah atau strategi sudah dilakukan, terutama tadi oleh tiga BUMN yang Anda sebutkan, ada BRI, kemudian PNM, dan juga Pegadaian untuk mendukung UMKM. Tapi sebetulnya jika kita lihat realisasinya begitu Mangi, terutama distribusi atau penyaluran bantuan, baik berupa bantuan tunai atau jika saya spesifikkan ke penyaluran kredit begitu ya dari BUMN. Ini sudah sebesar apa sebetulnya sampai dengan saat ini? Ya, untuk penyaluran kredit, contohnya dari BRI sendiri ya, hingga kuartal ketiga 2020 ini sudah sekitar 90 triliun rupiah, yang artinya sudah sekitar 64% dari kuota yang diberikan kepada sekitar 3,3 juta nasabah ataupun debitur. Kemudian untuk Pegadaian sendiri, ini memang telah mendapatkan dana dari Pusat Investasi Pemerintah sekitar 400 miliar rupiah, yang mana memang dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembiayaan mikro dan juga ultra mikro. Dan sepanjang semester 1 2020 untuk Pegadaian sendiri juga telah menyalurkan pinjaman ya kepada masyarakat dan juga kepada UMKM, dan nilainya sudah mencapai sekitar 600 miliar rupiah. Kemudian untuk PNM, saluran penyaluran pinjaman atau penyaluran kredit yang diberikan melalui program ULAM dan Mekar ini jumlahnya sudah sekitar 7 triliun rupiah yang diberikan kepada 6 juta nasabah atau 6 juta debitur di Indonesia, Fajar. Oke, itu cukup komprehensif sekali realisasi penyaluran stimulus ataupun kredit begitu ya dari sejumlah BUMN untuk UMKM. Tapi jika kita lihat lebih jauh lagi, Mangi, tadi memang sudah sempat disebutkan begitu ya bahwa langkah ini dilakukan untuk membangkitkan kembali UMKM. Tapi sebetulnya tujuan yang lebih konkret dari sinergi ketiga BUMN ini seperti apa, Mangi? Ya, memang salah satu tujuan utamanya tadi ya untuk membangkitkan kembali UMKM dari keterpurukan akibat adanya pandemi COVID-19. Dan ini berdasarkan pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir, kedepannya Indonesia ini ingin saling mengedepankan program Satu Data Indonesia termasuk dalam penyaluran bantuan kepada UMKM. Dan diharapkan dengan adanya rencana penggabungan ketiga perusahaan plat merah tersebut kedepannya untuk penyaluran kredit bagi UMKM ataupun penyaluran bantuan baik itu BLT ataupun bansos ini akan lebih tepat dan tidak salah sasaran. Kemudian memang ingin memperbaiki sistem ya agar lebih terintegrasi dan penyaluran bantuan tersebut ini bisa dilakukan melalui satu pintu saja. Dan memang jika kita bicara mengenai bantuan-bantuan yang disalurkan kepada UMKM ini sebenarnya sudah banyak sekali ya Fajarnya, dan mungkin salah satu contohnya adalah perpanjangan pemberian BLT hingga tahun 2021, Fajar.
Oke, salah satunya perpanjangan BLT untuk UMKM hingga 2021. Kita tahu kemarin memang pasca dicanangkan oleh Presiden begitu ya bantuan untuk UMKM 2,4 juta rupiah. Ini pemerintah tengah mempersiapkan atau mempertimbangkan untuk kembali melanjutkan hingga 2021. Kemarin juga pemerintah sudah menyebut berbagai bantuan sosial juga siap dilanjutkan di tahun 2021 termasuk diantaranya subsidi gaji untuk para pekerja dan BLT UMKM ini mungkin menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan. Tapi apakah kemudian memang ini menjadi cukup penting begitu Mangi untuk dilanjutkan di tahun depan? Tentunya sangat penting sekali karena memang UMKM ini disinyalir sebagai salah satu sektor penopang perekonomian Indonesia ya, di mana para UMKM yang memang ingin mendapatkan BLT senilai 2,4 juta rupiah tersebut ya tentunya ada syarat-syarat khusus, diantaranya adalah UMKM yang ingin menerima bantuan ini tidak boleh sedang menerima bantuan atau modal kerja dari bank ataupun dari pemerintah. Kemudian tentunya harus merupakan seorang warga negara Indonesia dan juga merupakan memiliki NIK ya atau nomor induk kependudukan dan juga bukan berasal dari ASN, TNI Polri dan juga BUMN dan BUMD, dan sebenarnya juga masih banyak sekali bantuan-bantuan lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM di Indonesia, Pak Jan. Oke, jadi tidak serta-merta diberikan, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM untuk kemudian mendapatkan bantuan, termasuk diantara BLT UMKM sendiri begitu ya. Nah ini melihat berbagai stimulus begitu ya, ataupun tadi bantuan kredit untuk UMKM, tapi sebetulnya apalagi stimulus-stimulus yang memang sudah diberikan untuk UMKM, terutama mungkin dari pemerintah, Mangi? Ya, selanjutnya bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada UMKM ini adalah pembebasan atau memberikan keringanan pajak ya, di mana memang sebelum adanya pandemi COVID-19 bagi UMKM di Indonesia ini diharuskan yang membayar sekitar 0,5% untuk pajak, dan terkait adanya pandemi COVID-19 ini akhirnya pemerintah memberi keringanan dengan membebaskan pajak. Kemudian hingga saat ini juga Menteri Koperasi dan UKM terus berupaya agar UMKM ini bisa go digital ya, dan bahkan bisa go internasional, dan tentunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada SDM-nya agar bisa lebih menghasilkan produk-produk yang berkualitas bagus dan bisa meningkatkan daya saing produk lokal, karena memang untuk UMKM sendiri ini kontribusi terhadap PDB-nya juga cukup signifikan dan cukup besar ya Pak Jan. Oke, cukup signifikan, cukup besar. Tadi saya juga tangkap dari sisi digitalisasi ini pemerintah juga cukup concern karena kemarin bahkan pemerintah sudah mengajak beberapa pihak termasuk diantaranya Facebook ini untuk bisa memberikan pelatihan kepada UMKM dan juga Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA yang sudah siap untuk memberikan training ataupun informasi terkait ekosistem digital kepada UMKM agar mungkin pasarnya lebih luas dan bisa cepat pulih terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah tadi Mangi Anda sempat menyebutkan kontribusi yang cukup signifikan atau cukup besar dari UMKM terhadap perekonomian nasional, dan dari data yang memang saya peroleh ini kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia kita tahu lebih dari 50% dari tahun ke tahun, bahkan sudah mencapai 60%. Dan jika kita lihat secara nominal ini cukup besar, di tahun 2018 ini hampir 8 triliun rupiah, sementara di tahun lalu justru hampir mencapai 9 triliun rupiah. Apa sebetulnya bisa kita lihat dari angka kontribusi UMKM terhadap PDB ini, Mangi? Ya, sebenarnya tidak hanya kontribusi terhadap PDB yang cukup besar, ternyata UMKM sendiri ini menyerap tenaga kerja yang cukup besar di Indonesia, Pak Jar. Sekitar 99% tenaga kerja terserap akibat adanya UMKM di Indonesia, yang artinya memang jika kita cermati lebih jauh lagi, hadirnya UMKM di Indonesia ini sangat memberikan dampak yang positif ya terhadap perekonomian Indonesia, dan kita berharap ke depannya dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah, kemudian dengan rencana penggabungan dari ketiga perusahaan plat merah tersebut, ini ke depannya bisa semakin memajukan atau bisa membangun UMKM ke arah yang lebih positif agar kontribusi terhadap PDB Indonesia-nya pun semakin tinggi, Pak Jar dan juga pemirsa. Oke, memang kontribusi terus dikejar untuk bisa lebih besar karena itu sebagai penopang perekonomian nasional, UMKM harus terus bergerak meskipun di tengah kondisi yang cukup sulit. Tapi melihat UMKM di Indonesia saat ini sepertinya semakin bertumbuh, semakin banyak, semakin berkembang. Mangi sendiri jika saya tanya begitu ya, ingin tahu juga saya, adakah UMKM yang cukup menarik perhatian dari Mangi dan mungkin produknya juga pernah dicoba begitu? Ini
Ini sebenarnya pertanyaan cukup sulit, Fajar, karena memang di Indonesia ini banyak sekali jumlah UMKM ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jumlahnya sekitar 64 juta UMKM dan berbagai macam produk dihasilkan. Dan beberapa waktu lalu ini ada satu produk UMKM asal Sulawesi Utara yang memang kualitas produknya ini menurut saya cukup baik ya. Mungkin Fajar dan pemirsa juga sempat mendengar ya, atau mungkin tahu tentang sambal rica atau sambal cakalang nih asal Sulawesi Utara, yang mana memang produk tersebut ini asli buatan Sulawesi Utara dan memang sudah dipasarkan juga ke wilayah-wilayah lainnya dan memiliki kualitas produk yang cukup baik. Saya ingin balik tanya, untuk Fajar sendiri, menurut Fajar apa nih produk UMKM yang pernah Fajar coba dan memang memiliki kualitas produk yang bagus? Kalau saya sih sebetulnya masih familiarnya dengan berbagai produk kuliner tadi. Salah satunya minuman begitu ya. Ini cukup banyak sekali mungkin Mangi dan juga pemirsa IDX Channel temui. Banyak sekali ragam jenis minuman saat ini bisa kita temui di mana saja. Dan itu menurut saya juga memiliki imbas yang cukup positif juga, terutama dari sisi tenaga kerja. Karena memang akhirnya kita lihat banyak anak-anak muda yang bekerja di sana. Kemudian ini juga akhirnya bisa mengurangi pengangguran meskipun memang tidak dalam jumlah yang masif. Tapi kita tahu dengan pembukaan-pembukaan gerai-gerai tadi, meskipun dengan harga yang murah, itu ternyata imbasnya cukup positif atau implikasinya kita harapkan bisa cukup baik juga begitu ya terhadap kondisi keseluruhan. Suka juga atau tidak untuk itu, Mangi? Bagaimana saja? Ya, apakah kemudian pernah coba juga ragam minuman yang seperti yang kita temui saat ini? Di Indonesia ini kan sudah saya sempat sampaikan tadi bahwa memang UMKM ini kan jumlahnya banyak sekali dengan berbagai macam produk ya yang dihasilkan, mulai dari kuliner, mungkin produk-produk pakaian ataupun yang lainnya, dan memang sebenarnya memiliki kualitas yang bagus ya, dan tidak kalah dengan produk-produk impor lainnya, Fajar. Dan untuk minuman-minuman atau kuliner juga saya sudah mencoba banyak sekali hasil dari kreativitas UMKM di Indonesia, dan memang produknya ini cukup kualitasnya cukup baik dan juga cukup diminati, Fajar. Dan memang kita berharap sebenarnya dengan adanya UMKM ini bisa menambah kreativitas anak muda juga ya, Fajar, seperti yang sudah Fajar sampaikan tadi, karena bisa melahirkan ide-ide kreatif untuk menghasilkan produk-produk dengan daya saing yang cukup tinggi dan cukup baik. Oke, bisa menjadi bagian dari industri kreatif, kemudian daya saingnya juga harus terus ditingkatkan, tingkat competitiveness-nya juga harus bisa lebih baik agar kemudian produknya berkualitas dan bisa bersaing dengan produk-produk lain, terutama dari produk luar negeri. Baik, ini kita harapkan juga langkah-langkah yang dilakukan dan juga sinergi tadi yang sudah Mangi jelaskan terkait BUMN untuk kemudian membantu kembali UMKM untuk bisa bergeliat kembali, bisa kita lihat dan rasakan secara nyata begitu ya dalam waktu dekat maupun dalam waktu-waktu berikutnya. Baik, Mangi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami siang hari ini, sudah berbagi, sehat selalu. Ya pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami dalam IDX Conversation Closing.